orang di luar kita, tetangga kita, masyarakat kita, atau secara garis besar orang Islam itu sendiri, atau di luar dari agama kita, ya, orang-orang non-Islam, yang pertama kali mereka akan melihat kita bukan berapa banyak hafalan yang kita punya, ya, bukan bahasa Arab yang fasih yang kita bisa bicara, bukan kitab gundul yang kita bisa baca dari kitab-kitab para ulama, ya, bukan banyaknya sholat malam yang dilakukan, bukan puasa yang seseorang itu semangat dia berlakukannya, tetapi yang pertama yang seseorang itu akan menarik melihat seseorang adalah dari akhlaknya. Bagaimana cara dia bergaul, bagaimana cara pertama kali dia mengajak manusia berkomunikasi. Disitulah orang akan membuat kesimpulan, oh, ternyata agama yang dia pelajari atau sesuatu yang dipelajari adalah yang baik. Buktinya orangnya attitude-nya bagus, etikanya bagus, cara bicaranya sopan, dan seterusnya. Tapi kalau seandainya di pandangan pertama saja kita sudah tidak memiliki attitude, akhlak yang baik dalam kita berkomunikasi dengan orang, ya, maka orang akan membuat kesimpulan, berarti apa yang dia pelajari, apa yang diajarkan, apa yang dia berkutat dengannya itu hal yang nggak bisa membuat dia baik. Apalagi orang-orang modern hari ini memandang seseorang itu tanpa batasan agama. Kita nggak benarkan pandangan mereka, tetapi kita mengambil satu cuplikan atau satu sudut di mana seseorang itu akan dianggap baik, itu bagaimana baiknya dia berkomunikasi, berakhlak, dan berattitude kepada manusia. Ini sisinya ini kita ambil, karena memang perkara itulah perkara yang memang diajarkan dalam Islam. Ya, sebagaimana kita akan membaca hadis-hadis yang datang dari Nabi kita SAW, bagaimana beliau menghasung untuk kita memiliki akhlak yang baik. Ya, oleh karena itu, kalau kita melihat sejarah para hadirin, kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, murni dakwah Nabi itu ditolak karena konten yang disampaikan oleh Nabi itu mengusik dari keyakinan mereka yang sudah menahun. Bukan dikarenakan jeleknya Rasulullah berinteraksi, bukan jeleknya Rasulullah berkomunikasi dengan mereka, bukan karena jeleknya perangai Nabi, tidak sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ya, kalau seandainya aku khobarkan kepada kalian akan keluar kuda dari tempat ini, yang secara logika nggak mungkin keluar kuda di tempat tersebut, apakah kalian percaya? Mereka mengatakan kami akan percaya. Ya, karena mereka tahu Rasulullah itu nggak pernah berbohong. Mereka tahu Rasulullah akhlaknya baik. Mereka tahu Rasulullah itu tidak pernah berbuat kejelekan dan yang semisalnya. Itu mereka sadari, itu mereka fahami. Tapi kapan mereka menolak dan menuduh Nabi gila, Nabi itu memecah belah umat, ketika Rasulullah sudah menyentuh keyakinan mereka. Ya, nah ini adalah modal besar para hadirin dan hadirat di dalam kita menyampaikan ilmu, akhlak. Itu modal besar. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, di awal perkara aku berpikir permasalahan yang paling terbesar melanda masalah yang utama dan satu-satunya masalah adalah masalah akidah dan masalah akhlak, masalah akidah dan masalah tauhid. Kemudian setelah aku melihat kembali, ternyata permasalahan umat hari ini bukan hanya sekedar masalah akidah, masalah tauhid, tapi juga masalah akhlak itu sendiri. Yang terkadang seseorang tidak peduli dari sisi akhlak ini, tapi mereka peduli hanya sebatas peduli hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan dari kajian yang kita sampaikan di malam hari ini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, bisa memberikan motivasi kepada kita bagaimana supaya kita menjadi seorang muslim yang ideal, ya, yang dia baik hubungan dia dengan Allah dan juga hubungan baik dia dengan manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, nas'alullah azza wa jalla ayamunna alaina bil adabil karimi wal khuluqil qawimi alladhi huwa hadyu qudwatina wa uswatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qala anhu rabbuhu tabaraka wa taala wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan kita meminta dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita rezeki untuk memiliki adab yang mulia, memiliki akhlak yang baik, yang mana
ya petunjuk keduanya kita, suri toladan untuk kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah mensifati sifat Nabi kita, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Wa yahdiyana li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illahu. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, dan tidak ada yang bisa mengiring kita untuk menjadi orang yang punya akhlak yang baik kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yusrif anna sayyi'aha wa la yasrif anna sayyi'aha illahu. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memalingkan kepada kita kejelekan dari jeleknya akhlak, karena tidak ada yang bisa memalingkan akhlak yang jelek itu kecuali juga Allah Subhanahu wa taala. Terlebih para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, dakwah ini bukan hanya dipikul oleh para ulama. Dakwah ini bukan hanya dipikul oleh para ustadz ataukah para kiai. Setiap kita memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan kebaikan ini di tengah-tengah umat Islam, bahkan di tengah-tengah umat manusia. Ya, seseorang ulama, mereka berdakwah dengan ilmu mereka, berdakwah dengan kitab-kitab mereka, ya, berdakwah dengan tulisan-tulisan mereka, berdakwah dengan khutbah-khutbah mereka. Ya, dan kita sebagai orang-orang yang mengikuti arahan para ulama kita, ya mungkin kita tidak punya ilmu seperti ilmunya para ulama, maka tentunya kita punya kewajiban juga untuk menyebarkan kebaikan ini dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang baik, dengan tutur kata yang sopan, yang mudah-mudahan dengannya manusia akan tertarik dengan apa yang kita pelajari. Manusia akan senang dengan apa yang sedang kita berkutat dengannya. Tapi kalau seandainya kita memiliki akhlak yang tidak baik, perangai yang tidak baik, ya, tutur kata yang tidak menyejukkan, kita khawatir, ya, gara-gara kita orang-orang itu akan lari dari kebaikan itu sendiri. Dia akan benci, oh yang pengajian kamu nggak beres, pengajian kamu nggak baik, buktinya kamu lisannya nggak baik, buktinya akhlak kamu jelek dan yang semisalnya, berarti apa yang kamu ajari nggak benar. Karena itu yang dipandang oleh orang-orang yang istilahnya kebanyakan manusia itu mereka pandang. Bukan ayat Al-Quran yang kita sampaikan, bukan hadis awal yang kita sampaikan, tapi bagaimana kita beretika. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang ke kota Madinah, hijrah dari Mekah ke kota Madinah, kata Abdullah bin Salam, yang pertama aku dengar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya pada waktu itu, ya ayuhan nas, wahai manusia seluruhnya, afsyus salam, sebarkan salam, wa tut'imut ta'am, ya berikanlah makanan, dan sambunglah tali silaturahmi, dan salatlah kamu di malam hari dalam keadaan manusia sedang tertidur, kamu akan masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Subhanallah. Ya, 3 kalimat pertama yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, kalimat yang pertama didengar oleh Abdullah bin Salam sampainya Nabi ke kota Madinah, itu tentang akhlak sesama manusia, menyebarkan salam, memberikan makanan, menyambung tali silaturahmi. Ini menunjukkan kepada kita masalah akhlak adalah masalah manhaj, masalah akidah, masalah akhlak adalah masalah usul, pondasi dalam agama ini, bukan masalah sampingan, ya, bukan masalah yang nomor sekian, tapi ini merupakan pondasi dari pondasi yang penting, yang dengannya seorang muslim harus berakhlak dengan akhlak Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, innal khulqa wal adaba inwanul falahil mar' wa sa'adati fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya akhlak yang baik dan adab yang bagus merupakan tanda kesuksesan seseorang di dunia dan di akhiratnya. Wa mastujlibat akhirat bimithil khulqut fadil wal adabil karim. Dan apa yang akan dia dapatkan dari kebaikan-kebaikan, ya, dengan akhlak yang mulia dan adab yang baik. Wadin kulluhu khuluqun, bahkan agama seluruhnya adalah akhlak. Faman zada alaika fil khuluq zada alaika fid din. Nah, kalau seandainya menambah kepada engkau kebaikan akhlakmu, maka bertambah pula agamamu. Subhanallah. Jadi agama itu diikat dengan akhlak. Iya.
Sehebat apapun seseorang dari pengetahuan dia tentang agama ini, tapi kalau seandainya akhlaknya tidak baik, adabnya tidak bagus, tutur katanya tidak menyejukkan, maka tentunya para hadirin dan hadirat ini menunjukkan kurangnya agamanya. Dan berapa banyak orang-orang yang mereka memiliki ilmu pas-pasan, ya, dia memiliki ilmu tapi tidak seperti seorang memiliki ilmu yang banyak, tapi dia punya adab yang baik, punya akhlak yang baik, punya tutur kata yang baik, maka terkadang dia bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada manusia dibandingkan orang yang punya ilmu yang banyak tapi tidak punya adab. Taib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, an aktsari may yudkhilun nasal jannah. Apa perkara yang paling banyak membuat manusia itu masuk ke dalam surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang baik. Ini menjadi kunci, menjadi sebab, menjadi jalan yang terbesar yang akan membuat seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Faja'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min asbabi dukhulil jannati wa qaranahu bi taqwa allati hiya a'dhamu wasiyatin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan di antara sebab-sebab masuknya seorang ke dalam surga, ya, dikaitkan akhlak yang baik dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takwa itu merupakan wasiat yang paling terbesar. Tentunya tidaklah perkara yang besar kecuali dikaitkan dengan yang besar pula. Takwa adalah sesuatu yang paling agung. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan sungguh kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang sebelum kalian dan juga kepada engkau ya Muhammad agar engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Usikum bi taqwallahi azza wa jalla." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ya, ini dua hal ini perkara yang sangat agung, takwa. Dan Rasulullah mengkaitkan antara takwa dengan husnul khuluq. Baiknya akhlak ini menunjukkan, saya tegaskan kembali, ya, akhlak ini merupakan bukan perkara sampingan dalam agama, tapi akhlak ini merupakan pokok pondasi dalam agama itu sendiri. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, min asbabi dukhulil jannati. Qala Ibnu Qayyim jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina taqwallah wa husnil khuluqi li'anna taqwallah tuslih ma bainal 'abdi wa baina rabbih, tuslihu ma bainal 'abdi wa baina rabbih, wa husnul khuluqi yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi. Fataqwallah tujibu lahu mahabbatallah wa husnul khuluqi yadu ila mahabbatihi. Ibnu Qayyim menyebutkan Nabi SAW mengkaitkan, menggabungkan antara takwa kepada Allah dengan akhlak yang baik, ya, dikarenakan takwa itu akan memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya, dan akhlak yang baik akan memperbaiki hubungan antara hamba dengan hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka takwa Allah itu akan membuat Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Dan husnul khuluq dan akhlak yang baik akan mengantarkan dia kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Inna man ahabbikum ilayya aqrabikum minni. Sesungguhnya orang yang paling kucintai di antara kalian, wa aqrabikum, dan orang yang paling dekat kepadaku di antara kalian. Apa itu? Ya, apakah orang yang hanya banyak sholat malamnya, atau orang yang sekedar banyak puasanya, atau orang yang hanya sekedar banyak sholatnya? Ya, bukan hanya itu. Nabi SAW orang yang paling dicintai oleh Nabi dan orang yang paling dekat kedudukannya nanti di sisi Nabi di yaumul qiyamah, ahasinukum akhlaqa, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Apakah akhlak dia dengan Allah seperti saya sebutkan tadi? Bukan hanya, tapi juga akhlak dia dengan
manusia ini akan membuat dia dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakullama kana al-mar'u ahsanu khuluqan kana aqrabu ila nabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlisa yaumil qiyamah min ghairihi. Ya, maka dia akan menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti yaumul qiyamah dibandingkan yang selainnya. Kullama kana aswa khuluqan kana abad. Dan begitu juga ketika dia menjadi orang yang paling jelek akhlaknya, maka dia juga akan menjadi orang yang paling jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.